Wabarakatuh. Jadi Pak, ya. Oh iya ya. Iya ya. Iya ya. Atu namanya Pak babagi-bagi. Inyo 50.000 bana nan orang nama tahlilan. Inyo tahlilannya soalnya itu ya nak. 100.000 bana orang minta tahlilan. Tahlilannya kamu ada tujuannya. Itu pertanyaan rancak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga Allah berkah ya Pak. Apakah sampai? Maka Pak, ambo hanya memberikan kunci dan konsepnya Pak. Ya, kunci dan konsepnya di dalam agama kita kok kabai ibadah tu Pak. Ayo harus ada tuntunannya, ada petunjuknya dari Al-Quran dan hadis. Ada dahulunya kerajaan dek Nabi, baru kerajaan lo Pak. Sebagaimana Nabi itu kan uswatun hasanah dah Pak. Nah, Nabi itu kan uswatun hasanah. Maka harus dalam segala hal Pak. Di zaman Nabi ada ndak orang meninggal? Ada ndak kira-kira Pak di zaman Nabi orang meninggal? Banyak dah Pak. Nah, banyak. Ada ndak Nabi menerima uang tahlilan? Ada ndak Nabi menerima uang tahlilan 10.000, tahlilan 10 dinar misalnya. Kalau dulu dinar mungkin Pak ya. Ndak ada ternyata dah Pak. Berarti dari mana itu kita dapatkan? Itu ternyata kita dapatkan hanya dari inovasi Pak. Inovasi orang-orang gini Pak. Nyo ingin rasanya bersedekah kok dapat gak banyak. Kok bisa dibacaan tahlil? Sejatinya Pak yang dibutuhkan tuh di orang gaya itu bukan tahlilan yang diawali dengan sedekah 1.000 tadi itu. Tapi yang diminta, yang dibutuhkan dan yang ditunggu di orang gaya adalah doa dari orang yang manggil binti 1.000 tadi itu. Atau doa dari ahli warisnya. Itu kalau itu Pak yakin dan percayalah bermanfaat untuk si mai. Kenapa? Yang mengatakan Nabi hadisnya tadi idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau lah meninggal anak Adam tak putih segala amalannya. Itu amalan tak kira-kira? Kecuali nanti go tu Pak. Dan dalam nanti go kok tak termasuk di situ yasinan tu Pak. Tak termasuk di situ tahlilan tu Pak. Ya. Dan sampai Pak nak kita lah panek-panek beribadah rasul lai ka dapet, rasul lai ka berpahala ternyata indah. Kalau kecek orang kampung awak minyak abi sambal tak lama dahnya doh. Tu baca rohnya. Kalau ingin bersedekah silahkan Pak, ndak perlu dengan tahlilan. Jangan sampai Pak salah paham lah Pak. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Kalau ingin bersedekah silahkan bersedekah, tapi jangan diiringi dengan meminta tahlilan. Sedekahan saja Pak. Kadang di situ ada lo, mohon maaf Pak, kadang ada lo unsur riyaknya sulit gitu untuk menjaga hati. Bapak itu harus berimbauan doh. Sedekah apa-apa, misalnya kalau Jumae, Bapak, aku ada infak sedekah dari keluarga sianu nyo minta tahlil kepada kita, infaknya 100.000 gak kancang 1.000 wes pika mang mau itu Pak ya insyaallah pika ya jadi iya ya itu tuh kan nyo boleh disabuin Pak, tapi hati-hati jo penyakit cie Pak. Penyakit itu namanya penyakit ria Pak. Tuh bakok mau itu penyakit ria tuh Pak, itu hanya terdapat kepada orang-orang yang rajin beribadah. Penyakit ria tuh Pak hanya kepada orang-orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin bersedekah, itu mudah riak. Segala ibadah apapun Pak. Orang yang pamabuk tidak ada riak dah Pak. Orang yang suka judi Pak.
dan pemaksiat inyoy. Ndak ada riak dah pak. Ndakkan dihinggapi nyon dek penyakit riak dah. Riak ko khusus penyakit orang nan suka beribadah dan suka bersedekah. Nah tu mada itu pak. Sehingga kalau anda hati-hati pak bersabuin lo okay? Ya boleh disabuin. Mungkin untuk sebagai motivasi bagi yang lain. Tapi tetap kita jago. Kadang ndak ada. Oh, 1.000 ya. Naen 1.500. Supaya apa? Taraso agak naik seketik. Hati-hati pak. Riak tu pak rusak ibadah awak. Bukan hanya rusak pak. Kalau rusak tu mungkin sumbiang seketik. Iko indah tu pak. Hilang pahala ibadah tu pak. Tu nambah bahaya. Kata Allah dalam Al-Quran pak. Silakan nanti pak cari dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar tu pak. Ayat 65. Kata Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, salah satu syirik tu pak adalah penyakit riak tu pak. Ya kalau engkau berbuat syirik, salah satunya riak, la yahbatanna amaluk. Piapuihan seluruh amalan engkau. Akan berbahaya tu pak. Tu pak ibadah ndak ada sebaik ibadah pak kecuali dengan kita mengikuti petunjuk Nabi pak. Tidak ada sebaik-baik ibadah kecuali kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis pak. Kalau kita ikuti kok pak, ya kita penuhi syarat-syarat dan ketentuannya, ibadah kita diterima oleh Allah. Memang pak, kau jangan sampai salah paham lo jamaah. Mau jadi nyuan menerima ibadah, ya pak jamaah sekalian. Untuk jadi ada yang harus kita ketahui, yang menerima ibadah tu memang Allah, ya pak ya. Yang menerima ibadah tu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala magi tahu kepada kita ba'a supaya ibadah kita diterima. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan syarat-syarat diterimanya ibadah pak. Kalau syarat kau terpenuhi dek kita, maka ibadah kita diterima. Contoh pak ya. Salah satu syarat sah solat inyo harus bersuci. Ya dah pak. Inyo harus bauduk. Kalau ada orang kini solat indak bauduk pak, berani indak apa mengatakan solatnya tidak diterima? Ada orang gini solat pak, solat dia banyak loh dari apa? 100 rakaat, banyak kan? Tapi solat itu tidak bau duit loh pak. Berani tidak apa mengatakan solat dia tidak diterima? Bakal itu indak sah solat dia karena tidak bau duit. Berani tidak kira pak? Berani pak ya? Dia mah tahu pak kok kecil itu? Mak pak menerima solat? Hah? Karena lah diagi petunjuk dari Allah. Salah satu syarat sah salat itu harus bauduk dulu. Asal mulu jangan tadi itu ya yasinan, tahlilan, ya. Bahwasanya ibadah tersebut harus diiringi dengan petunjuk. Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu pak. Segala berkah ya pak. Iya pak. Iya. Iya. Berarti kan ada tujuan di balik tahlilan. Ada tujuan. Makanya pak, kok nak basadakah apa Kok nak basadakah? Ndak masuknya secelengan tu pak. Ndak tahu orang tu pak. Ndak tahu orang tu. Mari itu. Itu nak rancak. Kok bari lo kadang ibu hati kawan pak. 10 juta kan enggak ada. Kawan 10.000 ya pak. Sekawan 10.000. Jadi niatnya pak? Niatnya pak. Misalnya kita mau dikembangkan orang tua kita. Ya. Kita masukkan aja. Masukkan saja pak. Iya. Tidak ada niat khusus atau lafaz niat khusus. Udah masukkan saja. Kita niatkan boleh. Ya. Bahkan kalau sebagian para ulama mengatakan niatkan untuk diri kita.
Kalau itu adalah harato orang tua, niatkan untuk diri kita dan orang tua kita. Kalau itu uti orang tua kita, Pak, ya, niatkan untuk kita atau untuk orang tua kita. Kalau itu bukan piti orang tua kita, sudah kita bersedekah. Orang tua dapat tak? Dapat, Pak. Dapat pahalanya. Dari apa? Ikulah bentuk anak yang soleh tadi. Kenapa? Ikunya anakku menamuh berinfak karena didikan orang tuanya. Nah, ikulah buah dari anak yang soleh, Paknya sedekah. Dapatnya seluruh kebaikan yang dilakukan di anak tu, mau solat inyo, ya, beribadah inyo, bersedekah inyo, berpuasa inyo mendapatkan kebaikan pahala orang tua. Tanpa dikirim-kirim, Pak. Itu langsung otomatis. Tidak perlu dikirim. Ila arwahina. Nah, kan ada biasanya. Biasanya kan memacam. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Segala berkah kita, Allah berikan kita ke ilmu